Ya, salam Bang Sugian. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Bisa buka kamera dulu. Aduh, minta maaf, saya sekarang lagi ada dekat ini. Di mana ini? Di pohon. Pohon mana Bang? Jadi gelap. Ngapain Abang di pohon kelapa sawit? Kerja di Malaysia. Oh alah. Enggak, aku pikir Abang lagi menggantung di pohon kelapa sawit. Aduh, nggak mungkin juga. Iya, makanya sampai nggak bisa buka kamera. Enggak, maksudnya suasananya lagi ini gelap. Jadi nggak sepatutnya buka kamera gitu di hutan. Masa di hutan mau buka kamera? Nggak mungkin juga. Oh gitu. Oke Bang, silakan pertanyaanmu apa Bang? Gini, bisa dijelasin nggak gimana kamu kok percaya banget sama Tuhan Yesus ini? Ya percayalah karena dia Tuhan Allah yang sejati. Tidak ada Allah selain dia. Sejatinya di mana? Ya karena hanya dia Tuhan Allah yang sejati. Terus saya mau percaya sama siapa? Nggak mungkin saya percaya sama Allah Tuhan palsu. Ya saya percaya sama Tuhan yang sejati lah, Tuhan Yesus. Gimana sih kamu? Ya, enggak gini, Pak. Maksudnya kok bisa percaya banget dan yakin banget Tuhan Yesus itu Tuhan kamu gitu. Ya karena dia Tuhan Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi. Ya kan kita harus percaya sama Tuhan Allah yang benar. Sebab hanya Tuhan Yesus yang menyatakan dialah sang kebenaran, sang hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui dia. Yohanes 14 ayat 6. Saya percaya kepada Tuhan Yesus karena dia satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang benar. Gak mungkin saya percaya sama Allah palsu, Tuhan palsu. Gimana sih Bang? Kan betul kan? Tapi aku percaya sama Tuhan Allah satu saja. Enggak ada Tuhan. Iya, Tuhan Allah itu Tuhan Yesus. Tapi Ya, oke, makasih Bang. Tiga ini. Ini ya pertanyaan aku gimana ya? Tuhan kamu ini cuma ada 3 ya kayaknya. Nggak ada 3 Tuhan saya Bang. Tuhan saya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah saya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Udah jelas ayatnya Bang. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 6. Satu Allah. Jadi Allah kita hanya satu, namanya Yesus Kristus Bang. Oh iya. Ya. Gimana? Aku kok jadi bingung. Ya udah, nggak usah bingung Bang. Terus berfirman, percayalah kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Itu firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bang ya. Tuhan Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Selamat malam Edi Markesot. Halo. Ya silakan Bang, bisa buka kamera. Oke. Ya silakan. Ya. Kenapa Natal itu tanggal 25 Desember? Ya karena Tuhan Yesus datang tanggal 25 Desember Bang. Begitu. Iya. Kalau wafatnya Yesus. Tuhan Yesus wafat itu hari Jumat pada tahun 33 Masehi dan bangkit pada hari Minggu. Jadi Tuhan Yesus mengalami kematian selama 3 hari 3 malam dan bangkit pada hari Minggu Bang. Bulannya? Bulan April. Tanggalnya? Iya, saya udah jelas hari Jumat. Tanggalnya? Iya, hitung dulu mundur lah sampai ke ini. Yang jelas hari Jumat pada bulan April tahun 30. Jangan merokok Bang. Astagfirullahaladzim. Biar aja, nggak apa-apa. Enggak, bukan apa. Abang nanti di banned TikTok. Nggak apa-apa.
Kok nggak apa-apa? Bentar lagi abang udah dikirim notifikasi hapus. Iya. Oh alah bang, nggak bisa merokok bang di depan TikTok bang. Biar aja. Kan aku nanya, nggak usah ngurusi rokokku. Bukan masalahnya kalau abang merokok depan kamera, TikTok akan menghapus abang. Iya, kan belum dihapus. Iyalah teh. Kasih tahu ngeyel. Pertanyaanku tadi belum dijawab. Yang jelas bulan April tahun 33 Masehi Tuhan Yesus mati, pada hari Minggu dia bangkit. Udah jelas, sudah dijawab bang, nggak usah lagi yang tanya yang itu, yang lain bang. Loh, wong belum jelas kok nggak boleh nanya. Loh, udah dikasih tahu juga. Tapi lahirnya tanggal berapa tadi? Tanggal 25 Desember. Nah, wafatnya kok nggak bisa ditetapkan, kalau lahirnya aja bisa ditetapkan tanggalnya. Iya, karena biasa kan, karena udah biasa. Kalau lahirnya udah jelas kok, masa matinya ganti-ganti tanggalnya. Iya, karena di waktu itu kan belum ini banget, terlalu ini kali tanggal. Jadi Tuhan Yesus itu wafat tanggal 33 Masehi. Tanggal 33. Oh ya udah, ini ada, ini saya dapat 3 April tahun 33 Masehi. Tanggal berapa? Tanggal 3 April tahun 33 Masehi. Ah, yang benar itu pasti tanggal 3 April. Iya kan udah dikasih tahu, tahe. Tolong. Tapi di kalender saya kok ganti-ganti tanggalnya. Ya kalau hari Jumat itu kan pasti dia kan Tuhan Yesus itu kan wafat hari Jumat bang. Nah kalau ditetapkan tanggalnya, kalau ulang tahunnya 25 Desember berarti matinya tanggal berapa gitu. Iya, karena hari itu kan Tuhan Yesus itu wafat hari Jumat, terus bangkit pada hari Minggu bang. Iya, saya nggak nanya harinya, tanggalnya. Iya, hari Jumat Tuhan Yesus wafat. Bukan hari yang saya tanya, tanggal. Iya, tanggal 3 April tahun 33 Masehi. Kalau tanggal 3 April kok peringatannya beda-beda tanggalnya kalau sampai sekarang. Ya karena disebut Jumat Agung. Iya. Kalau Jumat Agung kalau ditetapkan tanggal 3 terus, nanti pas tanggal 3-nya nggak hari Jumat di tanggal Aprilnya nggak dibilang Jumat Agung dong. Gimana sih kamu ini? Berarti lahirnya hari Jumat, nggak pakai tanggal. Wafat tanggal 3 April. Ya, wafatnya tanggal 3 April. 3 April. Ya, tahun 33 Masehi. Peringatan wafat Isa Al-Masih itu kan tanggal 3 April, nggak hari Jumat. Bukan Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus. Iya, Tuhan Yesus Kristus itu wafatnya tanggal 3 April. Iya, hari Jumat. Enggak, 3 April nggak hari Jumat terus, ganti-ganti harinya. Iya, kenapa kita merayakannya Jumat Agung? Karena kan Tuhan Yesus mati di hari Jumat, jadi disebut Jumat Agung. Matinya hari Jumat atau matinya tanggal 3 April? 3 April hari Jumat tahun 33 Masehi. Jadi peringatannya berdasarkan hari atau berdasarkan tanggal? Ya kalau kita merayakannya Jumat Agung namanya. Tapi kalau lahirnya kok nggak berdasarkan hari, berdasarkan tanggal? Ya karena kan waktu kematian Tuhan itu disebut Jumat Agung. Terus kalau kelahiran Yesus? Tanggal 25 Desember. Harinya? Aduh, nggak tahu aku harinya. Loh. Ya aku nggak tahu, ya jujur aja aku nggak tahu. Yang jelas tanggal 25 Desember. Saya kadang-kadang kan itu, saya bingungnya kalau lahirnya tanggal 25 Desember, kenapa wafatnya kok nggak berdasarkan tanggal? Ya suka-suka kami lah orang Kristen. Kenapa kamu yang repot? Ada aja ini. Ya kalau kita suka kami, terus gimana kami mau simpati sama agamamu? Ya kita nggak minta lu simpati sama kami. Orang kami orang surga kok. Ngapain kamu simpati sama
penghuni surga. Gimana sih abang ini? Loh, kita simpati yang masih tinggal di bumi, yang belum tentu masuk surga, itu baru kita simpati ya. Kita doakan supaya mereka masuk surga. Loh, kami itu penghuni surga. Rumah kami aja di surga. Rumah kami bukan di bumi. Ngapain kamu simpati? Ini ada aja si Bang Edi ini loh. Ya gitu maksudnya. Maksud saya itu kan banyak teman-teman saya yang umat apa namanya, kalau saya nyebutnya Katolik kan itu. Jadi kadang saya berdebat itu bukan berantem ya, saya diskusi dengan kawan saya, kawan akrab saya itu banyak juga orang Katolik gitu. Saya kan selalu nanya, makanya nggak pernah dapat jawaban yang bisa diterima sama menurut analisa. Bisa diterima dengan analisa kamu, cuma karena kamu ngeyel. Bukan ngeyel, saya itu belum bisa paham dengan penjelasannya. Ya memang untuk memahami iman Kristen itu dibutuhkan kecerdasan yang sangat tinggi. Ya itu makanya saya ini gabung kepada saya, tidak cerdas dulu. Ya kalau mau cerdas, abang mau tahu mau cerdas. Nah, Oke, Amsal 8 ayat 22, Tuhan adalah sumber segala hikmat. Jadi supaya abang pintar dan cerdas, mintalah kepada seempunya kecerdasan itu, yaitu Tuhan Yesus, supaya cerdas bang. Gitu. Kalau saya kan gini analoginya, kalau saya mau jatuh cinta sama orang, ya kan, saya mau mengikuti orang itu, tentu saya harus tahu orang itu. Iya, makanya saya kasih tahu bang, Tuhan Yesus Kristus itu sumber segala hikmat, sumber segala kecerdasan, sumber segala pengetahuan. Oleh karena itu ya, supaya abang mau cerdas, firman Tuhan, mintalah kepada si empunya yang kecerdasan itu supaya abang cerdas. Nah gitu saya sudah kasih tahu bang. Ya kalau analoginya minta sama empunya itu, tentunya saya ini kan nanya, kalau kamu kan perpanjangan empunya itu penyiarnya, risalahnya Yesus kan itu. Iya kan abang mau cerdas kan. Nah supaya abang mau cerdas, firman Tuhan, mintalah kepada ya si empunya kecerdasan itu, yaitu Tuhan Yesus bang. Karena takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Nah artinya kalau begini loh kak, ini saya bisa pak, ini maaf, ini orang marga Bata atau orang mana, supaya saya bisa panggil Ito atau panggil kakak saya. Nah gini bang, saya kasih ayat sama abang ya. Saya panggil mana, kakak atau Ito ini? Ya terserah Ito, kakak juga terserah ya. Yang penting abang jangan panggil saya istri, baru nanti berabe. Nah, situ kan nggak boleh menikah. Kalau menurut Katolik kan yang perempuan suci itu kan nggak boleh menikah kan? Saya kan bukan suster bang. Oh bukan, saya kira biarawati. Ya maaf. Ya saya bukan biarawati bang, makanya panggil saya Ito kah, kakak kah, terserah abang aja. Yang penting jangan panggil saya istriku ya. Nanti istrimu marah dan suamiku juga marah. Enggak, istriku itu bisa jadi sampingku ini, cuman nggak masuk kamera dia. Nanti suamimu marah pula. Aku carinya kan. Iya. Oke, jadi gini bang, ada firman Tuhan, bentar dulu bang. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian, yaitu pengetahuan. Nah supaya abang mempunyai hikmat dan mempunyai pengetahuan, harus mengenal yang Maha Kudus. Siapa dia? Tuhan Yesus. Nah gitu bang. Iya, maksud saya begini. Pengertian saya begini loh. Toh. Ya. Pengertian saya itu maksudnya begini loh, saya itu cuman kalau hitungan perayaan hari besar di umat Nasrani atau Katolik saya menyebutnya. Kalau kami Kristen bang, bukan Nasrani bang. Abang jangan salah-salah nyebut orang, jangan salah-salah nyebut iman orang bang. Iya, saya minta maaf, makanya saya koreksi tadi langsung Katolik kan. Iya. Dan itu kan udah saya koreksi tadi. Maksud saya begini, kalau umat Katolik itu
pedoman perayaan hari besarnya menurut penanggalan atau kalender Masehi, tentunya kan pakai kalender Masehi, ya kan? Pakai kalender, contohnya tadi Natal itu diperingati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, kan itu. Tanggal 25 Desember. Yang saya masih belum mengerti. Ini kita berdebat sehat ya, bukan berbicara apa kan itu. Iya Bang, iya. Kenapa kok ketika kan ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, terus Minggu Paskah kan gitu kan. Terus itu kan di dalam perayaan wafatnya Yesus Kristus kan itu kan. Cuman yang saya tanyakan itu, wafatnya Yesus Kristus itu diperingati kan sebagai Jumat Agung, ya kan? Tetapi kenapa kok harus hari Jumat pedomannya gitu loh? Kok nggak tanggal 3 Aprilnya? Itu loh yang saya tanyakan. Kalau wafatnya sebagai Jumat Agung, hari Jumat pedomannya, kenapa kok hari lahirnya nggak diperingati sebagai harinya, umpamanya hari Senin kah, hari Selasa kah, kok harus tanggal 25-nya gitu loh? Itu yang saya tanyakan, ada perbedaan persepsi gitu loh. Ketika lahirnya diperingati di tanggalnya, tapi ketika wafat kok diperingati di harinya, kok nggak? Kalau kami kan nggak. Ini bukan ingin membeda-bedakan ya, sebagai tolak ukur maksudnya. Maksudnya begini, kalau kami orang Islam itu kan hari raya Idul Fitri diperingati setiap 1 Syawal kan gitu. Kelahiran Nabi Muhammad itu diperingati setiap 12 Rabiul Awal kan gitu. Isra Mi'raj diperingati setiap 27 Rajab. Jadi pedoman kami bukan hari, tetapi adalah penanggalannya gitu loh. Nah gitu maksud kita. Kenapa kok di Katolik ketika wafat itu kok pedomannya sebagai harinya, bukan seperti Natal kok tanggalnya gitu loh. Kok ada perbedaan penentuan gitu. Iya memang, ya kan, Tuhan Yesus Kristus ketika wafat itu 3 April tahun 33 Masehi. Tetapi kenapa nggak kita rayakan setiap tanggal 3 April? Karena kan Tuhan Yesus Kristus itu ya matinya hari Jumat dan bangkitnya hari Minggu. Itulah kenapa orang Kristen berkumpul pada hari Minggu. Jadi ibadah umum itu hari Minggu. Nah, walaupun ya dunia tidak, walaupun mungkin ada beberapa atau mungkin sebagian besar atau seperempat bumi ini tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah yang telah mati dan bangkit pada yang ketiga. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, seluruh dunia sebenarnya ikut merayakan. Karena apa? Karena hari Minggu itu adalah hari libur di mana-mana. Kenapa hari Minggu itu hari libur? Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, ya. Jadi kita orang Kristen berkumpul pada hari Minggu, sehingga kalau Jumat itu disebut Jumat Agung. Nah, sekarang kita kan merayakan Bang, memperingati hari kematian. Nah, makanya disebut Jumat Agung dan bangkitnya hari Minggu. Nah, kalau diperingati setiap tanggal 3, nanti pada tanggal 3 pada tahun ini nggak hari Jumat, kan nggak disebut lagi Jumat Agung Bang. Dan hari Minggunya nanti kan 3 hari, ketiga hari itu dia bangkit hari Minggu. Jadi kita itu merayakan Bang, merayakan hari Minggu itu loh gitu Bang. Ya udah, kalau sudah paham ngapain nanya lagi Bang? Nanti kita diskusi sehat. Ya diskusi sehat harusnya terima Bang, bukan malah paham tapi nanya terus. Itu nggak boleh marah lah. Saya nggak marah Bang. Justru abang yang lucu, udah dikasih tahu. Iya, tapi begini loh, itu aja terus. Bilang saya lucu. Ya. Kan kawan-kawan saya bilang saya lucu, tapi saya nggak mau jadi pelawak. Makanya saya itu lebih suka diskusi kan gitu. Ya udah dikasih tahu, udah gitu aja Bang, nggak usah ngeyel Bang.
Enggak, saya enggak Udah, ngeyel. ada lagi atau sudah? Biar kita ganti sama yang lain. Ada kok. Singkat kali, saya masih mau nanya ini. Iya, nanya apa lagi bang? Iya, maksudnya begini loh. Di dalam pengertian kami, ya kan, bahwasanya mengakui apa namanya, orang Katolik itu kan juga percaya bahwa percaya kalau Muhammad itu adalah nabi, kan itu. Hah? Orang Katolik percaya bahwa Muhammad itu nabi? Iya, Siapa orang Katolik yang seperti itu? ya banyak lah. Soalnya kan menyebutnya Nabi Muhammad itu juga. Loh, kenapa disebut Nabi Muhammad? Itu kan untuk menghargai keyakinan kalian. Bukan berarti orang Katolik itu percaya kepada iman kalian. Iya sama. Tunggu dulu. Bang Edi. Saya ini juga bisa disebut Katolik karena apa? Kalau saya pulang kampung, Bang, saya beribadah di gereja Katolik karena orang tua saya Katolik, saudara saya Katolik. Enggak pernah saudara saya mengimani seperti itu, Bang. Jangan gelantur, Bang. Enggak, ini sebelum saya di. Enggak, itu Katolik mana? Kalau Katolik ada yang seperti itu, dia masih percaya kepada nabi di luar bangsa Israel, itu Katolik abal-abal, Bang. Iya. Mana ada iya, Katolik seperti itu? Saya Itu nggak- Katolik abal-abal. Maksudnya gini loh, saya nggak akan sebutkan nama personal orangnya yang menyatakan dia orang Katolik tapi percaya kalau Muhammad itu juga nabi. Saya nggak akan sebut. Cuman begini. Ya Gini. kita kan percaya Ya, bahwa saya- Muhammad itu nabi kalian. Itu kan nabi kalian, bukan nabi Sebagai kami. penghormatan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan tidak pernah ada nabi di luar bangsa Israel. Itu iman kami dan kalian juga harus menghormati itu. Kalau kalian mengimani Muhammad adalah nabi kalian, ya silahkan. Ya, Tapi jangan bawa-bawa Katolik. Orang Katolik nggak pernah seperti itu. Ada, tapi kan saya nggak sebut itu. Saya sebut kawan saya. Kan Itu gitu. berarti Katolik abal-abal itu. Iya nggak apa-apa, dibilang Katolik abal-abal yang penting. Makasih Rahmat yang ganteng, yang cakep. Maksudnya begini loh, maksudnya begini toh, maksudnya begini. Itu cerita kawan saya yang dia beragama Katolik. Saya hanya menceritakan, nggak usah diperdebatkan itu, gitu loh. Maksudnya begini. Pertanyaan saya ini yang terakhir, ya kan? Kalau di dalam Katolik, pastor itu kan lelaki suci yang tidak boleh menikah. Iya. Ya kan? Biarawati itu kan adalah perempuan suci yang tidak boleh menikah, kan gitu kan. Nah, apakah wanita Katolik dan juga lelaki Katolik itu boleh menjadi pastor? Oh, kalau perempuan nggak bisa menjadi pastor. Enggak, Biarawati. Maksudnya laki-laki Katolik boleh menjadi pastor. Ya boleh lah. Semua laki-laki Katolik kan boleh menjadi pastor. Semua laki-laki, tapi nggak mungkin juga kan itu panggilan. Iya, ini saya bertanya, tapi kan Kalau- boleh. Pada Ya. prinsipnya kan boleh. Kalau semua laki-laki Katolik itu jadi pastor, waduh, perempuan Katolik nikah sama siapa dong kalau begitu? Ya, kamu kan makanya kamu nggak mau jadi biarawati. Kalau semua jadi pastor, semua jadi suster, waduh, gimana dong, nggak berkembang biak nanti Katolik nanti gitu aja jumlah jemaatnya. Enggak, pertanyaan saya nggak. Pertanyaan saya nggak Itu panggilan Bang, jadi pastor dan suster itu tuh panggilan, nggak semua orang bisa. Iya, maksud saya begini loh, pertanyaan saya begini loh. Berarti kan laki-laki Katolik boleh menjadi pastor. Iya betul. Nah, terus kalau dia ingin jadi pastor tidak lulus atau dia tidak ingin menjadi pastor, berarti kan dia tidak ingin menjadi laki-laki suci. Bang Edi, menjadi suci itu nggak harus jadi pastor, Bang. Karena pastor itu panggilan, udah jelas ayatnya di Matius 19 ayat 12 ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang dilahirkan demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri dan oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi ada yang dipanggil memang jadi pastor atau berawati, itu panggilan, Tapi- Bang. Nggak semua orang bisa gitu ya, Bang.
Sudah cukup dulu bang. Terima kasih bang. Sudah cukup dulu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Pertanyaan terakhir, Apalagi? Mungkin saya, kalau pastor itu adalah laki-laki suci dan biarawati itu perempuan suci, kenapa orang itu terus nggak tahan akhirnya kok malah menikah pastor dan biarawati? Berarti dia kan nggak tahan iman. Bukan nggak tahan iman, ya makanya aku bilang jadi pastor dan suster itu nggak salah-salah, nggak semua orang bisa. Ada juga yang kepergok gitu. Apa kepergok gimana? Kamu itu jangan memfitnah orang pastor sama suster ya. Nah, bukan maksudnya gini, kepergok ternyata dia dulu itu pastor laki-lakinya, terus perempuannya biarawati, terus dia akhirnya menikah. Berarti kan nggak menjadi laki-laki dan perempuan suci lagi. Ya makanya aku bilang bukan. Tadi kan sudah dikasih tahu bahwa untuk menjadi suci atau hidup kudus, hidup benar, bukan harus menjadi pastor atau suster. Tapi Iya, ingat, kalau sudah untuk disebut- menjadi pastor dan suster itu nggak asal-asalan. Dia memang harus tahan, harus bisa menahan diri, tidak menikah. Nah kalau tidak bisa dia menahan diri, tidak menikah, ya udah undur diri aja dari pastor dan suster. Berarti seleksinya keliru waktu itu, kok bisa sejak Bukan seleksinya keliru, namanya juga manusia. Iya, itu. Kamu ini kayak gimana sih? Oh alah, udahlah kamu terlalu framing ya. Makanya udah aku bilang menjadi pastor dan suster itu nggak salah-salah. Bukan gitu, saya nggak bilang asal-asalan, kan melalui seleksi. Iya. Kurang jeli kan itu. Ya udahlah, terima kasih lah untuk saat ini seperti itu dulu saudaraku ya. Terima kasih Bang Edi. Oke, Tuhan Yesus oke. memberkatimu dan mengasihimu. Ya, saya Sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sikala nama sikala nama. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga di dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil keputusan dan Dalam nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.